Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang perang Hunain di bagian akhir ini. Berkat kemurahan daripada Nabi dan para sahabat, orang-orang Taif yang kemudian datang kepada Nabi di Ji'rana, itu kemudian mereka berhasil membawa anak-anak, kemudian wanita, dan sebagian dari harta mereka yang dulu pernah mereka tinggal di tempat perang. Dengan muka yang sumringah, mereka pulang. Dan rasa-rasanya mereka tidak sabar untuk menceritakan kepada teman-teman mereka, terutama kepada pemimpin mereka, yaitu Malik bin Auf, pemimpin daripada Hawazin. Nah, para jamaah sekalian, di balik kisah yang indah itu ada peristiwa lain, yaitu ketika Nabi dan para sahabat sudah bersiap-siap untuk kembali ke Madinah, tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Dzul Khuwaisirah namanya. Ini orang dari pedalaman yang biasa disebut dengan Badui. Jadi Badui itu kalau dibahasakan sekarang ya orang desa yang kolot, itu Badui. Jadi ada orang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi dari Bani Tamim. Dia menemui Nabi dan mengatakan, sungguh pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, katanya. Ini kata-kata ini kan menyakitkan. Dan Nabi pun merasa begitu. Jadi kalimat ini sangat melukai hati Nabi. Sungguh pembagian ini, yaitu pembagian ghanimah kemarin, itu tidak dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, kata Dzul Khuwaisirah ini. Kemudian Nabi ini berkomentar, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya asyatta min hadza, kata Nabi. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, sebab Musa alaihissalam itu pernah disakiti lebih parah daripada ini, kata Nabi. Kalau yang mengatakan itu orang kafir, terus menghina Nabi, mencaci, itu rasanya wajar, orang kafir. Dan Nabi pun sudah terbiasa. Kalau dalam bahasa kita, sego jangan, sudah menjadi sego jangan. Kalau orang kafir yang mengatakan begitu, tetapi ini kata-kata ini keluar dari seseorang yang sudah menyatakan masuk Islam, sudah merasa menjadi sahabat, tetapi mengatakan kepada Nabi bahwa pembagian ini sungguh tidak dimaksudkan untuk mencari ridho Allah. Kira-kira begitu, Nah, kalau kita mengikuti kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, maka akan kita dapati kata-kata Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah di surat Shaf ayat 5 kalau nggak salah. Kata Nabi Musa, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Sedangkan kalian tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Ini kata-kata Musa. Kata-katanya menggunakan, kalau dalam tata bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan present continuous. sedang berlangsung akan berlangsung.
Jadi kata-kata Nabi Musa itu, lima tu'dzunani. Kenapa engkau sudah akan sedang menyakiti aku? Jadi sepanjang membersamai orang-orang Bani Israel ini, Nabi Musa disakiti dengan kata-kata orang-orang Bani Israel itu. Saya contohkan satu. Ketika sudah selamat dari kejaran Fir'aun, sudah bisa nyebrang laut, mereka kemudian melihat penduduk di seberang laut itu menyembah patung. Apa kata mereka? Ya Musa, bisakah engkau membuatkan Tuhan seperti mereka? Luar biasa. Padahal mereka tahu bahwa Musa itu adalah utusan Allah. Dan menyembah berhala itu tidak boleh. Tapi mereka masih mengatakan, bisakah engkau membuatkan seperti mereka itu? Sehingga saya bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, dalam riwayat lain, Dzul Khuwaisirah ini mengatakan, I'dil ya Muhammad. I'dil ya Muhammad. Berbuatlah yang adil wahai Muhammad. Apa penyebabnya kemarin, Bu? Pembagian ghanimah. Berbuatlah adil. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam dapat banyak. Sementara yang sudah ikut Nabi sudah lama mendapatkan sedikit. Bahkan orang Ansar tidak dapat sama sekali. Kata-kata i'dil ini ada yang salah mboten? Kata-katanya. I'dil, berbuatlah adil. Ada yang salah kata-katanya? Ada yang salah mboten? Mboten ta nggih? Berbuatlah adil, tidak ada yang salah. Tetapi apa masalahnya? Masalahnya adalah masalah adab. Nabi dikatakan, ya Muhammad, tidak ada ya Rasulullah, wahai Nabi atau apa gitu. Tetapi kata-katanya, ya Muhammad, jambal. I'dil. Lawang Nabi kok disuruh berbuat adil. Maka apa komentar Nabi? Nabi mengatakan, kalau keputusan utusan Allah saja dianggap tidak adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Kata Nabi. Nah, di riwayat yang lain, Dzul Khuwaisirah ini juga mengatakan, Ittaqillah ya Muhammad. Ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Ini tambah nemen. Nabi diomongi, sampeyan niku bertakwa kepada Allah. Jangan begitu. Alangkah kurang ajarnya ini orang ini. Mengatakan ittaqillah kepada utusan Allah. Nah, selesai mengucapkan begitu, Dzul Khuwaisirah ini kemudian pergi. Jadi memang orangnya rodok sok begitu ya. Habis ngomong begitu, pergi. Maka berdirilah Sayyidina Umar. Seperti yang dulu-dulu kira-kira apa yang dikatakan? Marah. Bolehkah saya memenggal kepalanya ya Rasulullah? Kira-kira begitu. Apa jawab Nabi? Wahai Umar, bagaimana nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya, sementara dia masih ahlul kiblat atau masih sholat. Ya. Kalian ingat-ingat, kata Nabi. Kalian ingat-ingat. Dari keturunan orang ini akan muncul satu generasi yang kalian nanti melihat sholat mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian. Jadi sholatnya luar biasa, Bang ya. Sholatnya luar biasa. Dan ketika kalian melihat puasa mereka, maka kalian akan meremehkan puasa kalian. Ini tataran sahabat, Bang ya. Sahabat saja meremehkan puasanya kalau melihat puasa daripada keturunan daripada Dzul Khuwaisirah ini. Sholatnya juga demikian. Sahabat saja meremehkan sholat mereka, apalagi kita. Sholatnya luar biasa. Tetapi lanjut Nabi, mereka membaca Al-Quran dengan lisan-lisan mereka, tetapi Al-Quran tidak mampu melewati kerongkongan mereka. Jadi Quran itu dibaca, diartikan sesuai dengan
apa yang ada di kepala mereka. Tidak sampai sini. Nah, pemahaman itu kan tempatnya di sini. Tidak sampai hati mereka. Itulah keturunan daripada Dzulkhuwaisirah. Dan mereka nanti akan keluar dari Islam seperti halnya anak panah yang keluar dari busurnya. Cepat sekali keluarnya. Nah, kira-kira begitu. Kalau keluar dari Islam berarti nama Bu? Murtad. Itu sudah tidak Islam lagi. Nah, generasi ini nanti akan muncul di zamannya Sayyidina Ali. Maksudnya di zamannya kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang nantinya orang-orang ini disebut dengan Khawarij. Kalau jangan pernah dengar kelompok namanya Khawarij itu ya. Ya ini. Jadi Nabi mengatakan kalau kalian melihat sholat mereka, maka kalian akan meremehkan sholat kalian. Berarti sholatnya khusyuk, lama, menangis terseduh-seduh. Tetapi kata Nabi, mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Jadi tidak pernah masuk dalam hati mereka. Berarti ini masalah pemahaman. Masalah pemahaman. Sebab mereka hanya mengambil ayat tanpa mengkaji apa yang ada di balik ayat tersebut. Misalnya asbabul nuzulnya atau konteksnya gitu. Tidak dikaji sama sekali. Pokoknya unune ayat ngono ya diartikan begitu gitu saja. Ini adalah prediksi Nabi tentang orang-orang Khawarij. Bahkan di riwayat lain ya, setelah memang dirasa membahayakan, Nabi ini mengutus Sayyidina Abu Bakar untuk mengeksekusi Dzulkhuwaisirah ini. Kalau tadi Sayyidina Umar izinkan, belum diizinkan. Tapi di riwayat lain, mungkin ini Nabi menganggap orang ini berbahaya, Nabi mengutus Sayyidina Abu Bakar untuk mengeksekusi. Maka pergilah Sayyidina Abu Bakar ke tempat Dzulkhuwaisirah ini. Orangnya sedang sholat. Sayyidina Abu Bakar datang, orangnya sedang sholat. Dan sholatnya luar biasa, khusyuk, lama. Gitu. Waktu itu masih berdiri. Dan pipinya ini penuh dengan lelehan air mata. Gitu. Sholatnya khusyuk, lama, sambil nangis. Luar biasa. Sayyidina Abu Bakar kira-kira langsung dieksekusi apa gimana ini? Ya tidak tega, ada orang sholat khusyuknya begitu, disuruh membunuh, ya tidak tega. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kembali dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tega. Orangnya sedang sholat khusyuk sambil nangis terseduh-seduh, tidak tega saya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengutus Sayyidina Umar. Umar, kono, dibereskan. Umar berangkat. Sampai di sana, Dzulkhuwaisirah ini sedang sujud. Berarti sholatnya lama Bang. Jadi Sayyidina Abu Bakar kembali, Sayyidina Umar datang, itu masih sujud. Berarti lama, tidak seperti kita mungkin 3 menit selesai atau 4 menit. Nah, ketika Sayyidina Umar datang, sudah menghunus pedang, orang ini sedang sujud Pak. Sujudnya lama sambil menangis terseduh-seduh. Waduh, lek digarap ngene gak tega aku. Mosok wong sujud, salat sedang sujud, nangis terseduh-seduh suruh bunuh. Ndak tega. Akhirnya kembali. Maka yang terakhir yang diutus adalah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, wis mari ngene aku tak merem ae. Tak merem ae, pokoknya apapun yang ada, apapun yang posisi daripada Dzulkhuwaisirah ini, maka akan saya babat habis. Tetapi kemudian ketika Sayyidina Ali ini sampai ke tempat Dzulkhuwaisirah ini, orangnya sudah selesai sholat dan sudah meninggalkan tempat. Jadi masih selamat gitu. Nah, para jemaah sekalian, berarti permasalahannya atau problemnya adalah ada pada pemahaman dan ada pada akhlak atau adab, sopan santun. Ada yang tahu Pak, siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Namanya, ibu-ibu barangkali? Sayyidina Ali itu wafatnya dibunuh. Dibacok pedang sini. Dan itu sudah diprediksi Nabi. Wahai Ali, nanti kamu akan
itu dieksekusi orang yang darahnya nanti akan sudah netes sampai di sini. Apa ini di jenggotnya. Siapa yang bunuh, ada yang tahu? Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini mempunyai julukan mukri atau orang yang bacaan Qur'annya bagus. Dia hafidul Qur'an, hafal Qur'an. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar itu dia pernah dikirim ke luar negeri atau di tempat-tempat yang Islamnya masih baru untuk mengajari mereka. Abdurrahman bin Muljam. Tetapi pemahamannya sangat dangkal sekali. Itulah Abdurrahman bin Muljam. Yang dia nanti akan ikut orang-orang Khawarij. Kemudian nanti disepakati bahwa Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, kemudian satunya itu Amr bin As, itu semuanya kafir, maka harus dibunuh. Maka berbagi tugas, ada 3 orang. Yang satu bagian Sayyidina Ali, yang satunya lagi Amr bin As, dan yang satunya lagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang Muawiyah ini lolos, kena pundaknya saja. Yang Amr bin As ini posisi diinting-inting itu, beliau sedang sakit, tidak keluar, selamat juga. Sementara Sayyidina Ali ketika diinting-inting itu keluar untuk menunaikan sholat subuh. Maka terjadilah pembunuhan itu. Yang pembunuhnya adalah orang yang hafidul Quran, yang disebutkan mukri, atau bacaannya sangat bagus. Bahkan di zaman Sayyidina Umar pernah dikirim ke luar negeri untuk memberikan pengajaran Al-Quran. Ini sangat berbahaya, Bang. Ya. Maka jenengan kalau barangkali terutama yang membaca Quran, terus baca terjemahnya, kalau ada yang ganjel, itu kok modelnya kok begini, maka ditanyakan pada yang ahli, jangan sampai difahami sendiri. Berbahaya. Ya. Seperti halnya At-Taubah ayat 5 itu nggih. Faqtulu musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja berada. Ini katakannya begitu. Nggih. Nah, ini kalau diambil begitu saja, nggih, terus difahami dewe, ini berbahaya. Ada 2 kemungkinan. Kalau enggak jadi ekstremis, ya dia murtad. Seperti sinten pendeta yang sering bikin onar sekarang ini, sinten? Sinten? Ibrahim, sinten? Saifuddin Ibrahim. Itu salah satunya adalah ayat ini yang menjadikan murtad. Sebab mana ada agama kok menyuruh membunuh orang dimanapun saja berada itu. Agama model apa akhirnya murtad. Sementara yang lainnya, wah ini perintah agama ini harus dilaksanakan. Akhirnya menjadi ekstremis atau yang lebih serem adalah teroris. Nah, kira-kira begitu. Maka orang-orang yang demikian ini kata Nabi, mereka membaca Al-Quran dengan lisan-lisan mereka, tetapi Al-Quran tidak pernah masuk atau tidak pernah melewati kerongkongan, tidak pernah sampai ke dada. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang Khawarij di zaman itu. Maka orang-orang yang begitu dari zaman dulu sudah ada. Nah, para jemaah sekalian, setelah semuanya beres, ya, Nabi pun kembali ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, mereka dikejutkan oleh rombongan berkuda yang mengejar dari belakang. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah rombongan Malik bin Auf, pemimpin Hawazin. Kata Nabi, ada apa kalian mengejarku? Bukankah anak istri dan harta kalian sudah saya kembalikan, sudah kami kembalikan? Maka kata Malik bin Auf, saya kagum atas perilaku jenengan. Saya kagum atas perilaku jenengan. Dan saya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malik bin Auf, luar biasa. Pimpinan suku Hawazin. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu memang benar-benar Islam, maka kembalilah ke sukumu
dan ajaklah mereka untuk masuk Islam. Akhirnya Malik bin Auf ini kembali ke Taif, dan karena pemimpinnya sudah masuk Islam, maka secara berbondong-bondong orang Taif ini masuk Islam. Dan tak lama kemudian pemimpin utama mereka, jadi masih ada pemimpinnya yang namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini ketika perang Hunain itu posisinya berada di Zordania, sedang belajar tentang strategi perang. Nah, Urwah bin Mas'ud ini pulang dan dia mendengarkan atau mendengar cerita mulai awal hingga akhir, mulai perang hingga pengembalian anak istri sekaligus harta mereka. Mendengar kisah ini kemudian Urwah bin Mas'ud ini mendatangi Madinah, datang ke Madinah. Untuk apa Pak kira-kira? Untuk menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Jadi setelah Nabi pulang, justru Taif ini berbondong-bondong masuk Islam. Masih ingat doa Nabi? Yang ketika itu mau meninggalkan Taif, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau adalah seorang Nabi, engkau adalah seorang utusan Allah, maka doakan mereka untuk kehancuran mereka. Ternyata Nabi mendoakan Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk atau hidayah kepada mereka. Inilah yang terjadi. Bayangkan seandainya Nabi berdoa hancurkan mereka, hancur. Tetapi Nabi mendoakan hidayah untuk mereka. Nah, ini sebagai pembelajaran. Saya pernah membaca buku, ada seorang syekh itu kemudian didatangi oleh beberapa orang pemuda. Didatangi untuk meminta izin ngebom diskotik, Pak. Kata syekh ini kemudian ditanya ini pemuda-pemuda ini, kalau kalian membantu Nabi dalam berdakwah, apakah kalian akan mendapatkan pahala? Iya. Kalau kalian nanti ngebom diskotik, terus mereka meninggal, apakah mereka masuk neraka? Iya, Syekh. Kemudian kalau masuk neraka, yang seneng siapa? Setan atau Nabi? Setan ya, Syekh. Nah, berarti perbuatanmu itu menyenangkan setan. Jadi kalau ada orang ngebom di tempatnya orang kafir misalnya ya, naudzubillah, jangan sampai ya. Kemudian mereka meninggal, kan mereka masuk neraka. Nah, kalau ada orang masuk neraka, siapa yang seneng? Setan. Berarti sampean itu membantu setan. Nabi yang merasa sedih, maka bantulah Nabi. Diajak didoakan, terus begitu, diajak didoakan dan seterusnya. Itulah yang terjadi ketika perang Hunain. Nah, para jamaah sekalian, berkat doa Nabi, orang-orang Taif kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Inilah akhir dari perang Hunain. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Dan setelah ini ada peristiwa yang akan kita bahas, yaitu perang yang terakhir bagi Nabi kita, yaitu namanya perang Tabuk. Kira-kira begitu, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.